Ayo, murid kepala kantor paduan suara, Lin Sixiong, dan teman sekelas jenius Ye Yuan yang baru-baru ini berada di pusat perhatian sedang bermain, dan ada pertunjukan yang bagus. Ye Yuan, bukankah dia hanya bertenaga 4? Lin Sixiong telah lama menjadi setengah langkah roh, bagaimana dia bisa menjadi lawan? Bodoh, bukankah Ye Yuan mundur beberapa hari yang lalu? Sekarang dia sudah keluar dari permainan, dan dia sudah berusia 6 tahun. Beberapa hari setelah mundur untuk waktu yang lama. Orang ini benar-benar aneh. Tetapi bahkan jika dia bertenaga 6, tidak bisakah dia menjadi lawan saudara Lin? Siapa yang tahu, aku juga mendengar orang mengatakan. Sepertinya ada kebencian yang mendalam di antara kedua orang itu, menyebabkan Ye Yuan akan membunuh saudara-saudara Lin terlepas dari aturan rumah sakit. Ada hal seperti itu. Pergi, ayo kita lihat. Berita tentang pertempuran hidup dan mati Ye Yuan dan Lin Tiancheng menyebar dengan cepat ke seluruh Akademi Danwu. Kedua siswa mendiskusikannya di sudut kampus dan bergegas untuk melihat kegembiraan. Dan argumen mereka masuk ke telinga orang lain. Wan Yuan berada di sekitarnya, mendengar argumen kedua orang itu, menyeringai di sudut mulutnya. Saya tidak berharap Lin Tiancheng menjadi sangat efisien, bahkan secara langsung memprovokasi Ye Yuan untuk melanggar aturan rumah sakit. Kali ini, terlepas dari Ye Yuan membunuh Lin Tiancheng, atau Lin Tiancheng membunuh Ye Yuan, dia dapat menikmati manfaat dari nelayan. Terakhir kali saya membiarkan Liu Ruoshui pergi ke Yulin Tiancheng, pria ini benar-benar tertipu. Lin Tiancheng memiliki hati yang sempit dan sedikit memprovokasi, dan dia membenci Ye Yuan. Dalam 2 hari terakhir, Wan Yuan masih sakit kepala. Pertumbuhan Ye Yuan semakin cepat dan semakin cepat. Tidak hanya dia semakin dekat dengannya dalam seni bela diri, tapi dia benar-benar hancur di dandau. Siapapun yang berpikir, Lin Tiancheng langsung menyalahkan Ye Yuan. Namun, setelah mendengar argumen kedua pria itu, Wan Yuan sangat senang, tapi itu mengejutkan. Ye Yuan menutup pas, dan ketika keluar, itu 6 Yuan. Dia mampu melewati penilaian lanjutan metafisik, yang tidak berarti bahwa kekuatan Ye Yuan saat ini dapat sepenuhnya menghancurkannya. Lebih dari sebulan, hanya dalam waktu 1 bulan, posisinya dengan Ye Yuan benar-benar terbalik. Sebulan yang lalu, dia bisa dengan mudah menghancurkan Ye Yuan, 1 bulan kemudian, Ye Yuan sudah menjadi keberadaan yang dia cari. Sial, apa yang terjadi pada akhirnya? Dalam hati Wan Yuan, itu disebut keluhan. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seseorang yang memandang rendah hal itu. Dengan keluhan ini, Wan Yuan juga pergi ke arah itu. Dia ingin melihat adegan di mana Ye Yuan dibunuh oleh Lin Tiancheng, atau adegan di mana Ye Yuan membunuh Lin Tiancheng dan dieksekusi oleh perguruan tinggi. Langkah 7 bintang Lin Tiancheng telah dipraktikkan di ranah Xiao Cheng, dan bahkan lebih cepat daripada kilat Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan telah dipaksa ke dalam situasi yang sangat berbahaya olehnya. Jika dia secara tidak sengaja terkena, saya takut tidak akan ada lagi peluang. Thunder Boxing milik seni bela diri Lei, yang juga dikenal karena kekuatan serangannya, dan juga memiliki efek kelumpuhan. Begitu beraktivitas, Ye Yuan hampir tidak melawan. Pada kecepatan, Ye Yuan Zhen tidak bisa membuka Lin Tiancheng. Pada serangan itu, Ye Yuan telah kehilangan tangan pertamanya. Dia sekarang dalam posisi yang sangat pasif. Haha, lari, kamu berlari. Aku suka memainkan permainan kucing dan tikus semacam ini. Orang yang tidak mandiri, aku pikir kamu lebih kuat. Apakah ini keterampilan ini? Lin Tiancheng mengejar Ye Yuan, tertawa dan tertawa. Tampaknya Lin Tiancheng tampaknya memiliki waktu. Luang, Ye Yuan sekali lagi menunjukkan bentuk tubuhnya. Lin Tiancheng muncul di sisinya hampir pada saat yang sama. Lei Jianquan langsung memukul dada Ye Yuan. Kali ini Ye Yuan tiba-tiba tidak melarikan diri. Dia mengangkat telapak tangan kanannya seperti kilat, dan telapak tangannya tersebar. Tumpukan ombak, telapak tangan, 4 ombak. Boom! Dengan 1 pukulan dan 1 telapak tangan, tubuh mereka berdua terbang keluar. Tubuh Lin Tiancheng hanya terbang 2 kaki jauhnya, sedangkan Ye Yuan terbang 3 kaki. Jelas, dalam serangan ini, Ye Yuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lin Tiancheng menstabilkan sosoknya dan mencibir, ternyata itu adalah gelombang-gelombang dan gelombang. Saya bertanya-tanya apakah saya berani menjadi begitu merajalela. Namun, gelombang-gelombang ini juga dapat menangani situasi dan berurusan dengan saya. Masih jauh.
Sekarang, apakah Anda merasa lengan Anda mati rasa, dan kekuatan Anda tidak bekerja dengan baik? Hahaha. Kemudian, Lin Tiancheng tertawa lebih dari itu. Ye Yuan baru saja berbicara tentang kekuatan pria kuat di depannya, tapi sekarang dia dihancurkan oleh dirinya sendiri, yang membuatnya sangat bahagia. Lin Tiancheng mengakui bahwa Ye Yuan jenius, tapi bagaimana dengan jenius? Masih belum di tangan Anda sendiri. Perasaan jenius yang menghancurkan ini sangat keren. Telapak tangan kanan Ye Yuan memang lumpuh, dan operasi Yuan menjadi agak tidak nyaman. Halilintar ini benar-benar reputasi yang layak, dan dapat dibandingkan dengan 4 gelombang. Tentu saja, Lin Tiancheng dapat mengandalkan Lei Dong dan Ye Yuan untuk mengikat tangannya, tetapi juga berkat kerajaannya. Setengah langkah semangat bukan untuk mengatakan bahwa itu sedang bermain, hampir lebih besar daripada Ye Yuan. Ye Yuan digunakan untuk menghancurkan lawan dengan kecepatan. Saya tidak berharap hari ini, dalam kecepatan, itu benar-benar ditekan oleh Lin Tiancheng. Tanpa keuntungan kecepatan, serangannya tidak dapat sepenuhnya dilakukan, dan Lin Tiancheng tidak akan memberinya kesempatan untuk menembak. Situasinya sangat buruk. Ye Yuan diam-diam menjalankan kekuatan, mengusir atribut petir yang melilit telapak tangan untuk meringankan keadaan lumpuh. Bagaimana Lin Tiancheng memberinya kesempatan ini? Ingin menyingkirkan kelumpuhan. Apakah kamu anak berusia 3 tahun? Ayo mati. Saat itu, Lin Tiancheng pindah lagi. Langkah bintang 7 dibuka, dan langsung datang ke Ye Yuan untuk menyeberangi jarak beberapa kaki dan datang ke Ye Yuan. Boom! Itu adalah ledakan lain, dan keduanya berpisah lagi. Kali ini, Lin Tiancheng hanya mundur jarak Zhangba, dan Ye Yuan mundur lebih dari 3 kaki. Jelas, karena pengaruh kelumpuhan telapak tangan kanan, kerugian Ye Yuan bahkan lebih besar. Lin Tiancheng tidak berniat memberi Ye Yuan kesempatan untuk bernapas, menyesuaikan napas, dan pukulan gunturnya sekali lagi meledak. Dengan cara ini, keunggulan Lin Tiancheng menjadi semakin besar. Hei, kemajuan Ye Yuan cepat, tetapi terlalu mandiri. Lin Tiancheng juga tahu bahwa dia juga roh setengah langkah, dan dia dikenal sebagai siswa terkuat di tingkat prefektur. Ye Yuan menantangnya 6 kali. Bukankah ini mencari pelecehan? Di salah satu paviliun, yang kiri tidak menghela nafas. Masih berdiri di samping adalah Lontang. Peristiwa besar, dia secara alami khawatir. Aku melihat Ye Yuan tidak seperti orang yang sembrono, dia mungkin memiliki pukulan balik. Lontang melihat pertempuran yang jauh, mengerutkan kening. Lev tidak kembali tetapi tidak setuju, mungkinkah ada backhand? Saya akui bahwa dia memang super jenius dalam 50 tahun, bahkan melampaui Anda dan saya, bahkan 4 gelombang telah dipraktikkan. Tetapi dia bahkan 4 gelombang tidak dapat membantu Lin Tiancheng, gerakan. Apalagi yang bisa Anda miliki. Sayangnya, itu sangat disayangkan. Alis Lontang berkerut lebih kencang. Pandangannya sama dengan yang dari kiri. Dia tidak bisa melihat apa yang bisa dimiliki Ye Yuan, apakah itu kecepatan atau serangan sedang dihancurkan sampai mati, kekalahan telah ditetapkan. Tapi saya tidak tahu mengapa, dia hanya merasa bahwa Ye Yuan memiliki tangan belakang. Ya, benarkah? Kamu memiliki perasaan yang sama denganku. Ye Yuan ini memang jenius, tapi terlalu frustrasi, kurasa ini terkait dengan kenaikannya terlalu cepat. Kiri tidak menyalahkan, tetapi Lontang memiliki beberapa cinta dan jawaban. Keduanya tampaknya membentuk pemahaman diam-diam, yang merupakan cara untuk mengobrol setiap kali. Kamu mungkin mengatakan bahwa itu baik, tetapi sejak terakhir kali dia dan Fei Qingping melakukan pertempuran hidup dan mati, Ye Yuan ini adalah orang yang bertekad untuk bergerak dan tidak akan begitu ceroboh. Lontang masih bersikeras pada pendapatnya sendiri. Hei, aku berkata, mengapa kamu begitu mati hati? Atau kita bertaruh? Aku sudah lama mengidam Ling Yuan danmu. Kiri tidak terlalu buruk. Taruhan. Lontang melihat ke kiri dan tidak melihat ke belakang. Matanya dalam. Ya, bertaruh. Tidakkah kamu berpikir bahwa Ye Yuan memiliki backhand untuk berbalik? Kami akan bertaruh pada perbedaan di antara mereka. Bagaimana? Kiri tidak tenang dan Lontang sudah di depan mata, dan tidak menyembunyikan semangatnya. Kerinduan dan Ling Yuan dan adalah obat pengobatan tingkat 2 yang diberikan dan Wuchol Lege kepada Lontang, yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan 70% dari waktu ketika jiwa para roh berada dalam kemacetan dunia kecil. Bagi para jenius di Dan Wuchol Lege, obat semacam ini tidak ada bedanya dengan obat ajaib yang menembus dunia. Jenius seperti Lontang dan Zuo Weigui,
peluang untuk memengaruhi kemacetan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Dengan bantuan Ling Yuandan, terobosan dunia hampir menjadi paku. Bahkan jika semangat lingkungan cair 3 terobosan kehambatan besar seperti 4 berat, Ling Yuandan juga memiliki efek 40%, dapat melihat kekuatan keabadian ini. Namun, bahkan di tempat-tempat seperti Dan Wuchol Lege, Ling Yuandan sangat jarang ditugaskan untuk siswa. Longtang dianugerahi Yuandan pertama oleh perguruan tinggi karena ia memenangkan tempat pertama di Wubang. Dia belum mau menggunakannya, dan dia tidak ingin kembali ke kiri tetapi telah memainkan ide ini untuk waktu yang lama. Longtang melihat ke kiri dan menolak untuk kembali. Tiba-tiba dia tersenyum, "Yah, aku bertaruh denganmu. Tapi apa yang akan kamu gunakan untuk membuat taruhan?" Longtang bertaruh dengan Ling Yuandan, dan kiri tidak kembali bertaruh dengan nilai yang sama. Longtang berjanji akan sangat menyegarkan, tetapi dibiarkan beberapa kecelakaan. Dia juga berpikir bahwa Longtang tidak akan setuju sama sekali, dengan sengaja mengambil ini untuk dijalankan padanya, tetapi dia tidak berharap bahwa dia benar-benar setuju. "Haha, karena kamu sangat segar, tidak bisakah aku terlalu pelit? Terakhir kali aku mencobanya, aku cukup beruntung untuk mendapatkan puncak urutan kedua dari Dermawan Badak. Apakah itu cukup untuk membuat taruhan?" Tertawa, ada perasaan canggung. Longtang mendengar perubahan di wajahnya, "Aku pikir kamu tidak memiliki hal yang begitu bagus. Puncak Orde 2 dari binatang badak, dan secara alami sudah cukup. Puncak Orde kedua dari binatang badak setara dengan puncak lingkungan spiritual dari prajurit manusia, tetapi kekuatan tempur lebih kuat daripada prajurit manusia di dunia yang sama. Sulit bagi prajurit kristal terkondensasi untuk membunuh monster semacam ini. Kumbang badak dapat memurnikan ramuan obat Orde 2, yang secara alami tidak berharga." Kiri tidak menyalahkan, dan wajahnya bangga, "Saya tidak bisa memikirkan Longtang Anda yang pintar, tetapi bingung. Ling Yuan dan Anda akan segera dimiliki oleh saya, hahaha. Lihat Ye Yuan, sekarang bahkan kanan saya khawatir lengan itu tidak bisa diangkat. Apa yang dia ambil? Jika Anda tidak kembali ke kiri, setengah dari mereka akan berakhir tiba-tiba, karena pertempuran Lin Tiancheng dan Ye Yuan tiba-tiba berubah pada saat ini." Lin Tiancheng dan Ye Yuan membanting 7 atau 8 kali. Dia mengambil keuntungan dari itu, dan lengan kanan Ye Yuan hampir-hampir dihapus. Mulut Lin Tiancheng menunjukkan senyum kejam, dan lagi-lagi pukulan keras. Pada saat ini, lengan Ye Yuan Lian tidak bisa diangkat. Lin Tiancheng tampaknya melihat seorang jenius yang sedang bangkit dan menjadi tempat sampah ditinju sendiri. Ye Yuan tampaknya tidak punya cara untuk melakukannya. Dia mengangkat lengan kirinya ketika lengan kanannya tidak bisa bergerak. Ye Yuan meninggalkan telapak tangan, dan sekali lagi, tinju bergemuruh Lin Tiancheng berada di tepi jurang. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan telah mati dalam tembakan ini, dan kemudian di mata mereka yang terkejut, tubuh Lin Tiancheng terbang lebih dari 10 kaki. "Hei!" Lin Tiancheng memuntahkan sejumlah besar darah di udara dan mengecat pakaiannya. 8 gelombang. Hanya itu, 8 gelombang. Bagaimana ini mungkin? Hanya butuh waktu sebulan untuk memahami 8 gelombang. Apakah dia masih seorang? Orang ini, bukan manusia sama sekali. Itu terlalu mempesona. Kakak naga ada di depannya, aku takut aku harus puas diri. 8 gelombang Ye Yuan menimbulkan sensasi dari para penonton, dan semua orang berbicara. Gelombang ombak yang bergoyang dan ombak, seni bela diri yang hampir mustahil untuk dipahami, sebenarnya dikuasai oleh Ye Yuan dalam sebulan. Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan membunuh Fei Qingping, dia sudah menyadari 8 gelombang dan tidak tahu harus berpikir apa. Bukan karena kesalahan Ye Yuan itu seperti, tapi Lin Tiancheng benar-benar kuat. Jika Ye Yuan mulai mengerahkan 8 gelombang di awal, Lin Tiancheng pasti tidak akan berjuang keras dengannya. Setelah Lin Tiancheng memiliki kesiapan, bahkan jika Ye Yuan menampilkan 8 gelombang, Lin Tiancheng tidak bisa menimbulkan banyak ancaman. Bagaimanapun, ranah Ye Yuan terlalu rendah. 16 kali kekuatan 6 kali lipat dari dinasti Yuan, itu memang mampu membunuh seorang pejuang berat dalam semangat lingkungan, tetapi Lin Tiancheng bukan orang mati. Dikenal sebagai permukaan tanah paling kuat, Lin Tiancheng bukan setengah ember air Zhang Heng. Mampu disebut yang terbaik di tanah di Dan Wuchol Lege, di mana kejeniusan seperti awan, bagaimana mungkin itu adalah ember beras. Pada titik ini, Ye Yuan menemukan prestasi Sang Lin Tian sejak awal. Oleh karena itu,
Ia selalu menunjukkan bahwa musuh lemah, yaitu, membiarkan Lin Tiancheng menerimanya dengan ringan. Yin dan sunting Ye Yuan luar biasa, jadi tangan kiri dan tangan kanan tidak jauh berbeda baginya. Gunakan tangan kiri Anda untuk melemparkan gelombang telapak tangan, kekuatannya tidak lebih buruk dari tangan kanan. Tinju ini, Ye Yuan hampir memobilisasi semua kekuatan dalam tubuh. Lin Tiancheng tidak dapat mencegah ini, dan terluka parah oleh Ye Yuan. Ketika Ye Yuan berada di tengah-tengah vitalitas, ia dapat membunuh senjata berat di Menara Roh. Sekarang dia sudah bertenaga 6, dia bisa membayangkan betapa kuatnya telapak tangannya. Setelah Lin Tiancheng dipukuli lebih dari 10 kaki, dia jatuh dengan keras di tanah, tidak ada gerakan, tidak ada yang tahu. Ada keheningan di sekitar, dan semua orang memandang Ye Yuan dengan ekspresi monster itu. Di loteng, Longtang tertawa dengan cara yang langka, 8 gelombang. Yang bagus, pertanda baik menunjukkan bahwa musuh lemah. Terlepas dari hati atau kekuatan, Ye Yuan adalah pilihan terbaik. Itu adalah lawan yang mengerikan. Saya menantikannya. Anda akan segera tumbuh, datang ke Jepang dan berjuang untuk saya. Kiri tidak kembali untuk membuka mulutnya, tetapi menutup lagi. Dia masih tidak percaya dengan pemandangan di depannya, kontras antara sebelum dan sesudah terlalu besar. Itu adalah seni bela diri yang paling sulit yang dikenal sebagai yang paling sulit untuk dilakukan di Danwu Chollege. Ye Yuan, pria itu, bagaimana Anda bisa memahami 8 gelombang begitu cepat? Oh, sepertinya Ling Yuan danku, kamu tidak punya kesempatan untuk mengambilnya. Longtang melihat ke kiri dan tidak kembali, berteriak. Titik. Ye Yuan tidak santai. Dia tahu bahwa tangan ini tidak cukup untuk membunuh Lin Tiancheng. Dia harus naik dan membuat tangan. Kilatan petir datang ke Lin Tiancheng, dan itu ditembak lagi. Boom! Tanah ditabrak oleh lubang besar. Tidak memukul Lin Tiancheng. Beberapa kaki jauhnya, Lin Tiancheng menatap Ye Yuan dengan keluhan dan marah. Ye Yuan, ini yang kau paksa aku. Ye Yuan, ini yang kau paksa aku. Lin Tiancheng memandang Ye Yuan, penuh dengan keluhan. Setelah itu, momentum Lin Tiancheng tiba-tiba meningkat, dan pasukan di sekelilingnya dengan marah berbondong-bondong ke Lin Tiancheng. Ye Yuan melihat adegan ini dan wajahnya menjadi bermartabat. Lihat, Lin Xixiong dia melanggar, dia ingin menembus roh. Saudara Lin Si telah lama mampu menembus lingkungan spiritual, hanya untuk penilaian tingkat prefektur yang canggih, hanya untuk menekan kekuatan di lingkungan roh setengah-setengah. Hei, saudara laki-laki Lin juga dilarikan oleh Ye Yuan. Siapa yang bisa mengira dia benar-benar bisa berlatih gelombang 8? Itu 16 kali kekuatan. Ya, Ye Yuan terlalu kuat, dia hanya 6 kekuatan, dan bahkan setengah langkah semangat saudara-saudara Lin dipaksa ke titik ini. Tapi, sejauh ini, saudara-saudara Lin menerobos lingkungan roh, kartu Ye Yuan dia, tidak ada peluang untuk menang. Semua orang jelas tidak optimis tentang Ye Yuan. Ketika Lin Tiancheng adalah roh setengah langkah, Ye Yuan sudah sangat keras. Sekarang dia menerobos lingkungan spiritual. Apa yang dibawa Ye Yuan bersamanya? Di loteng di luar Baizhang, kiri tidak kembali ke dada, sepasang ketakutan, saya menjatuhkan kecoa, takut mati, saya hampir, mencuri ayam, tidak melampaui beras, bahkan honbaks di dalam dan saya telah kehilangan itu. Saya berkata naga tua, dapatkah Anda menyerahkan Ling Yuan dan Anda? Longtang memandang ke kejauhan, dan hatinya mendesah. Ye Yuan kian menghitung, saya takut Lin Tiancheng belum dihitung sebagai terobosan, ini benar-benar pasif. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa peluang Ye Yuan sangat kecil. Tetapi apa yang saya pikirkan adalah hal yang sama, tetapi mulut saya berkata, apa yang kamu khawatirkan? Belum selesai. Hei, kamu benar-benar tidak bisa mati tanpa Sungai Kuning. Sudah seperti ini. Ye Yuan tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan bahkan 10%. Apa yang masih kamu pegang? Kamu telah mengatakan bahwa dia masih memiliki peluang untuk menang kurang dari 1%. Jika peluangnya tidak 0, maka ada harapan. Meskipun terlalu sulit untuk dikatakan, Longtang sendiri adalah orang seperti itu. Ketika tidak benar-benar putus asa, dia tidak mungkin menyerah. Kiri tidak bodoh, tapi saya tidak punya kata-kata. Saya harus mengatakan, baiklah. Mari kita naik penyanyi dan menonton penyanyi, dan berjalan berkeliling. Setelah mereka selesai bermain, apakah Anda masih menyerahkan Ling Yuan dan... Di sisi lain pavilion,
seorang pria muda dan seorang pria parubaya berdiri di dekatnya. Kedua, bagaimana menurutmu, pria muda, itu bertanya kepada setengah baya. Ini bukan masalah, dan itu akan menjadi masalah besar bagi keluarga Su di masa depan. Aku juga berpikir begitu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kemajuan bulan ini mengerikan. Tidak peduli apa yang terjadi, anak ini tidak bisa tinggal. Ye Hang sudah sangat rumit. Jika dia membiarkan putranya tumbuh lagi, Su akan takut untuk menarik diri dari pasar obat herbal. Pemuda itu menerima begitu saja dan mengangguk, dua putra, si Xiaola penyiksaan. Jangan khawatir, aku sudah menyapa orang-orang berikut, biarkan mereka tidak ada dalam masalah ini. Dan biarkan Ye Yuan dan Lin Tiancheng bermain terlebih dahulu, terlepas dari hasilnya, Ye Yuan sudah mati. Kata-kata pemuda itu sepertinya menghela nafas lega, orang-orang tua itu juga sangat susah payah. Kamu tidak harus melakukannya, mereka bahkan tidak punya. Mereka sepertinya sama dengan ide kita. Gunung itu sedang berjuang. Pria parubaya itu mencibir keras, duduk di gunung dan perhatikan harimau. Oh, dua anak kucing. Di antara keduanya, pria muda itu adalah generasi baru dari keluarga Su, Su Yishan, sedangkan pria parubaya adalah bos Su Yubai kedua dari Su Yishan, dan ia juga merupakan penatua dari pengadilan kekaisaran Universitas Danwu. Cukup masuk akal bahwa mereka telah lama diberitahu bahwa sangat mudah untuk menghentikan pertempuran tepat waktu. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang keluar untuk mengajar, seolah-olah semua orang telah mencapai pemahaman diam-diam, biarkan Lin Tiancheng dan Ye Yuan selesai. Ye Yuan menatap Lin Tiancheng dengan acuh tak acuh, dan tidak menyela, sebaliknya, dia diam-diam mengeluarkan produk super dan menelannya. Beberapa hari kembali ke obat Xiangge, Ye Yuan memurnikan sekelompok ramuan obat yang lebih praktis. Dengan kekuatannya, memurnikan ramuan obat orde pertama pada dasarnya adalah pendekatan tangan ke tangan. Mengambil pengembalian orde pertama ke gas, Yuan Li dan Yuan Yuan kembali ke kondisi puncak dalam sekejap. Perawatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati orang awam. Apa yang Ye Yuan makan? Kekuatannya telah pulih dalam sekejap. Sial, itu pasti kembali ke Dan. Tapi bisakah kembalinya dan dapat membuat Yuan Li pulih begitu banyak? Ini, mungkin nilainya lebih tinggi. Seberapa tinggi kelas yang akan membuat Yuan Li kembali? Ini, yang terbaik. Super. Petik 2. Langkah Ye Yuan untuk menelan ramuan obat menarik perhatian penonton. Kiri tidak kembali ke apa yang tampaknya ditemukan. Terkejut, naga tua, Anda melihat dada Ye Yuan. Tubuh prajurit akan jauh lebih dari orang-orang biasa melalui makanan Yuan Li. Jarak antara Bai Zhangzhang tidak jauh dari semangat jiwa. Awalnya, semua orang tidak memperhatikan bahwa Ye Yuan memiliki lebih dari satu hal di dadanya. Tindakan menelan obat adalah untuk membuat orang memperhatikan lencana yang dikenakan di dadanya. Lontang secara alami melihat lencana dan tidak bisa menahan nafas. Oh, ternyata itu adalah lencana dan si junior. Lontang, yang selalu tenang, juga kagum saat ini. Tidak, apakah itu tidak mungkin? Dia bertenaga 6. Apakah lencana ini palsu? Gagasan meninggalkan kiri seperti kebanyakan orang, berpikir bahwa lencana ini palsu. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani memalsukan lencana yang dikeluarkan oleh Asosiasi Apoteker Pemurnian? Itu akan menjadi musuh publik semua apoteker pemurnian, dan itu jelas merupakan tempat kematian. Tetapi ini adalah keenam vitalitasnya. Bagaimana dia bisa memperbaiki obat Orde 2? Aku ingat, beberapa hari yang lalu, perguruan tinggi menyelenggarakan penilaian kolektif, dan Ye Yuan tampaknya ada di dalamnya. Dia tampaknya telah pensiun dari Serikat Apoteker Penyulingan, yaitu, ketika dia menjadi guru junior, dia juga itu hanya 4 elemen. Lontang juga terkejut dengan analisisnya sendiri. Jika ini masalahnya, Ye Yuan benar-benar terlalu mempesona. Penemuan ini menyebabkan keributan di antara para siswa, dan semua orang mulai membicarakannya. Tentu saja, sebagian besar pernyataannya adalah pemalsuan. Menggunakan lencana apoteker pemurnian palsu, bawa alam jauh lebih serius daripada membunuh di perguruan tinggi. Wajah Su Yishan bermartabat. Kedua, apa lencananya? Apakah dia benar-benar lulus penilaian guru dan wajah Su Yubai tidak terlalu tampan, tetapi dia mengangguk, jika Ye Yuan bukan idiot, maka lencananya pasti benar. Tapi, anak ini bahkan lebih pendiam. Junior Dansi, yang merupakan junior 6 Poweret, Erbo ingin membunuhnya.
Aku khawatir itu tidak mudah. Hei, jenius yang mati, bukan jenius. Hantu-hantu tua, bisakah kau masih membunuh anak yang melanggar aturan rumah sakit, dan aku tidak bisa melakukannya dengan keluargaku? Su Yubai menyeringai. Apa yang dimaksud Erbo? Su Yubai membuat gerakan untuk menyeka leher, es dan es dingin, ketika mereka selesai bermain, aku langsung menghancurkan Ye Yuan. Jiang Yuanhe tidak membuat publisitas besar tentang promosi Ye Yuan ke Dansi Junior. Oleh karena itu, sekolah saat ini tahu bahwa ia telah mendapatkan lencana Dansi, hanya angin dan para siswa yang dipaksa untuk mengirim sumpah surga. Awalnya, lencana ini sebenarnya bisa ditiadakan untuk Ye Yuan, tetapi ini adalah sesuatu yang digunakan oleh anak hijau untuk melindungi kehidupan mereka. Secara alami tidak biasa untuk Ye Yuan. Ketika anak hijau itu diserahkan kepada angin, Ye Yuan serius berpakaian. Dia tidak punya niat untuk pamer, tapi itu menimbulkan sensasi saat ini. Ye Yuan dan Lin Tiancheng saling berhadapan, setelah menyesuaikan diri sejenak, mereka kembali ke yang terbaik. Dia tidak mengganggu terobosan Lin Tiancheng karena itu tidak berguna. Lin Tiancheng sudah menyadari lingkungan spiritual dan bisa melewati ambang ini kapan saja. Dia hanya terus menekan dunia dan tidak menyelesaikan langkah menekan kekuatan untuk membuatnya cair. Bahkan jika Ye Yuan menyerang Lin Tiancheng pada saat ini, dia tidak bisa menghentikannya untuk menerobos. Lebih baik menggunakan waktu ini untuk menyesuaikan keadaan. Dengan menghilangnya badai Yuan Li, momentum Lin Tiancheng tiba-tiba naik, dan kekuatan kekerasan menyebar. Hahaha, ini adalah lingkungan spiritual. Ye Yuan, ini yang kamu cari. Sekarang aku mengerti bagaimana kamu membunuhku. Setelah terobosan, Lin Tiancheng merasa tubuhnya penuh kekuatan, seolah-olah pintu baru terbuka di depannya. Pada saat ini, ia bahkan memiliki perasaan maha kuasa. Menembus dunia besar, tidak masalah bagi siapapun, adalah hal yang sangat menyegarkan. Namun, Lin Tiancheng tidak melihat kepanikan di wajah Ye Yuan, yang membuatnya agak kecewa. Apakah ini ketergantunganmu? Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu menembus lingkungan spiritual, kamu akan memakanku? Ye Yuan berkata dengan ringan. Hei, ada apa? Ada kerajaan besar. Apa yang ingin kamu lawan denganku? Kamu sudah mati hari ini. Lin Tiancheng mencibir. Kekanak-kanakan. Ye Yuan mengucapkan dua kata. Apa yang kamu bicarakan? Lin Tiancheng sangat marah. Bukankah itu terobosan? Aku akan menunjukkan kepadamu terobosan itu. Mendengarkan ucapan Ye Yuan, menerobos dunia tampak sesederhana makan dan tidur. Lin Tiancheng tertawa dan berkata, kamu baru saja menembus 6 vitalitas, ranah belum terkonsolidasi, tetapi juga menerobos ranah. Yah, aku akan datang dan melihat, bagaimana kamu menerobos ranah. Maka kamu harus optimis. Mengatakan, Ye Yuan mengeluarkan obat menelan, itu adalah 5 elemen yang tersisa. Melihat adegan ini, Lin Tiancheng mengubah wajahnya dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Awalnya, dia tidak menerima begitu saja, tetapi dia melihat bahwa Ye Yuan benar-benar ingin menerobos dunia melalui ramuan obat, dan dia tidak bisa tidak menyesali apa yang baru saja dikatakannya. Meskipun Lin Tiancheng tidak berpikir bahwa ada obat apapun yang bisa langsung menembus dunia, dia masih merespons pertama kali. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Lin Tiancheng tidak bisa mengurus makanan dan lemak, dan langkah 7 bintang penuh dengan kekuatan. Tinju yang bersinar pada mang listrik datang ke Ye Yuan. Tindakannya memicu suara dengkuran, dan itu jelas dicemooh oleh semua orang. Saya juga mengatakan bahwa saya menonton orang menerobos wilayah, tetapi sekarang mereka memukuli diri sendiri dan menyerang orang lain. Benar-benar memalukan bagi yang ekstrim. Lin Si saudara juga orang spiritual dalam roh, bagaimana mungkin kamu tidak begitu kulit? Hei, orang-orang tidak terkalahkan, siapa yang membuat wajah orang tebal? Jangan bersumpah, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika Ye Yuan menggertak, jika dia benar-benar dapat menembus wilayah dan mencapai kekuatan 7 kali lipat, maka itu akan naik langkah kecil, ancaman akan meningkat pesat. Kemudian 8 gelombang akan ditampilkan lagi. Betapa mengerikannya itu. Kamu juga mengatakan, tapi aku masih merasa ini terlalu memalukan. Orang-orang hidup dengan wajah, sebatang pohon untuk hidup kulitnya, jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan membicarakannya, begitu banyak orang melihatnya. Aku belum pernah mendengar ramuan obat apapun yang dapat secara langsung meningkatkan kerajaan.
Aku tidak tahu apakah Ye Yuan membodohi dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bersalah, maka kali ini sangat besar. Tidak, seni bela diri Lin tampaknya bukan halilintar. Oh, benar-benar, ini, versi Thunderboxing yang ditingkatkan, seni bela diri 10 arah guntur tingkat 2. Langkah 7 bintang ditambah guntur 10 pesta, bukankah ini pengganggu? Guntur 10 partai seni bela diri Orde kedua adalah versi yang ditingkatkan dari Thunderboxing. Kultivasi 10 badai milik Lin Tiancheng belum 1 atau 2 hari, ia telah mencapai ranah Xiao Cheng. Ingin menggunakan kekuatan lingkungan roh setengah langkah melalui menara sihir, Lin Tiancheng hanya bekerja keras dalam seni bela diri. Jelas, seni bela diri tingkat pertama seperti Thunderboxing tidak mencapai efek itu sama sekali. Kecuali itu adalah seni bela diri metafisik seperti setumpuk gelombang dan jari yang, ancaman terhadap lingkungan jiwa hampir nol. Hanya saja kurangnya pemahaman Lin Tiancheng selalu tidak dapat memahami guntur 10 partai Dacheng, jadi dia belum lulus penilaian lanjutan dari tingkat prefektur. Di masa lalu, ia menggunakan kekuatan roh setengah-setengah untuk mempromosikan guntur dari 10 pihak, dan kekuatannya secara alami sangat berkurang. Pada saat ini, Lin Tiancheng sudah menjadi roh-roh yang nyata, dan kekuatan guntur 10 partai tidak sama. Ye Yuan mencibir sebentar, dia membaca banyak orang, tahu bahwa orang sekecil itu seperti Lin Tiancheng tidak akan menepati janjinya, jadi dia siap untuk pergi. Gelombang ombak dan gelombang ombak ada di guntur. Satu pukulan dan satu telapak tangan bertabrakan lagi. Boom! Gerakan itu lebih besar dari yang sebelumnya, dan kedua orang itu meledak dengan keras ketika mereka bertabrakan. Lin Tiancheng dan Ye Yuan terbang kembali lagi. Namun, Lin Tiancheng hanya mundur beberapa langkah kali ini, dan Ye Yuan kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh dengan kuat di tanah. Hei, pada saat jatuh ke tanah, Ye Yuan tertegun dan memuntahkan darah. Ini adalah penghancuran di ranah. Seni bela diri Orde kedua termotivasi oleh semangat lingkungan, kekuatannya sangat besar. Bahkan jika Ye Yuan memiliki 16 kali kekuatan, masih terpukul keras. Jika dikatakan bahwa Lin Tiancheng masih agak jauh dari lulus penilaian lanjutan dari tingkat prefektur, maka jika dia pergi untuk berpartisipasi sekarang, dia dapat dengan mudah maju. Kesenjangan antara keduanya tidak bisa diukur. Ye Yuan kuat lagi, tapi itu hanya vitalitas 6 kali lipat. Kesenjangan antara dua orang sudah besar, dan sekarang itu adalah dunia besar. Setelah dua pria itu menyerang, Ye Yuan hanya meludahkan darah, yang sudah sangat tidak normal. Palung, aku tidak tahan, terlalu tak tahu malu. Ya, seni bela diri tubuh Orde 2 yang dikombinasikan dengan seni bela diri Lei Orde kedua dengan kekuatan serangan yang kuat, Ye Yuan terlalu dirugikan. Jika gelombang-gelombang adalah keseluruhan buku, Ye Yuan mungkin masih bisa menang. Oh, sayangnya, kejeniusan Ye Yuan sangat terdegradasi. Oh, aku hampir mati. Apakah ada efek dari ramuan obat Ye Yuan? Terobosan cepat, cedera Ye Yuan menyebabkan banyak simpati orang. Tindakan Lin Tiancheng telah membuat orang lain kehilangan hati. Yang kuat selalu terpuji. Ye Yuan mampu bersaing dengan lingkungan spiritual sedemikian rupa dalam bidang 6 vitalitas. Tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah keajaiban. Bagaimanapun juga, semangat lingkungan cair melawan perang, itu melambangkan kehancuran mutlak. Bahkan jika itu adalah Long Tang, dia bisa lulus penilaian tingkat lanjut pada saat vitalitas, tetapi sudah pasti bukan lawan Lin Tiancheng sekarang. Dan Ye Yuan, menumbangkan absolut ini. Dia memenangkan kekaguman semua orang. Kakak, Ye Yuan ini benar-benar sebuah misteri, menakuti saya. Saya pikir Ling Yuandan yang datang ke tangan lagi. Di loteng, jika dia pergi tanpa kembali, dia berkata setengah, dan berhenti tiba-tiba. Karena, momentum Ye Yuan terus meningkat ke atas. Meskipun memuntahkan darah, tapi momentum Ye Yuan naik. Ada 8 gelombang untuk mengimbangi dampak guntur 10 pihak, dan cedera Ye Yuan tidak serius. Di mata kejutan semua orang, ranah Ye Yuan segera menerobos ke vitalitas 7 kali lipat. Ketika sampai pada vitalitas 7 kali lipat, itu adalah langkah kecil terakhir di dinasti Yuan, kekuatan Ye Yuan akan meningkat. Namun, kejutan yang Ye bawa ke semua orang tidak berhenti. Setelah menembus vitalitas 7 kali lipat, momentum Ye Yuan tidak membusuk, dan ia masih berjuang ke puncak dari 7 puncak yang berat. Di antara sisanya, Ye Yuan datang ke puncak 7 puncak. Kemudian, mudah untuk melewati ambang vitalitas. Pada saat ini,
Momentum Ye Yuan perlahan-lahan menjadi tenang dan tetap di udara. Aku menjatuhkan gigitan. Apa obat yang Ye makan pada akhirnya, benar-benar dapat menembus dua dunia kecil. Aku akan pergi, jika ada obat seperti itu, semakin sulit tantangannya untuk tidak bermain. Hei, ini yang dimiliki saudara-saudari. Wilayah Ye Yuan terlalu rendah. Bahkan jika dia mengerahkan 8 gelombang, dia tidak akan diancam. Tapi sekarang, 8 gelombang kekuatan Ye Yuan mengerikan. Ya, jika mereka di sisi lain, hasilnya tidak dapat diprediksi. Kelima elemen Tongling Dan adalah ramuan obat milik para dewa. Negara Fana tidak pernah mendengarnya. Obat jenis ini sangat kuat, tetapi tidak kebal. Setelah memudar obat, tubuh seni bela diri akan runtuh untuk jangka waktu karena diisi dengan kekuatan yang bukan milik wilayahnya sendiri. Selain itu, kemanjuran dari 5 elemen Tongling Dan hanya dapat mempertahankan waktu yang harum. Ketika waktu tiba, Ye Yuan tidak akan memiliki kekuatan tempur dan hanya bisa dibantai. Karena itu, Ye Yuan sekarang harus memiliki perbaikan cepat. Hati 8 hati, aku punya pertunjukan yang bagus. Bagaimana mungkin ada obat seperti itu? Aku belum pernah mendengarnya, terlalu tak tahu malu. Ah, Ling, Yuan Dan, Badaku Dan, tidak kembali ke keterkejutan, pulih, dan menjadi marah. Longtang masih melihat api, mengerutkan kening, obat ini pasti terbatas waktu. Jika Ye Yuan tidak bisa menyelesaikan Lin Tiancheng sesegera mungkin, dia akan mati. Sisi kiri tidak terkejut, ternyata menjadi seperti ini. Saya berkata, jika Anda makan ramuan obat, Anda dapat meningkatkan 2 bidang kecil, tetapi juga mengolah apa. Tetapi bahkan jika terbatas waktu, obat ini mengerikan, sungguh obat esensial untuk pertempuran yang lebih banyak. Longtang setuju, ya, gelombang 8 kuat 8 bertenaga, Ye Yuan memang memiliki modal untuk melawan Lin Tiancheng. Tapi, mereka sekarang paling banyak setengah kati, yang tidak dapat membantu siapa. Jika Ye Yuan tidak memiliki kartu lain, wajah yang menang tidak besar. Bukankah itu mengatakan bahwa Ling Yuan dan Mu berpuasa di sakuku? Dia pergi tanpa tertawa. Longtang tersenyum dan diam saja. Di sisi lain, Su Jiasu juga dikejutkan oleh serangkaian tindakan oleh Ye Yuan. Ramuan obat ini tidak dibuat oleh penyulingan Ye Hang, jika tidak Wan Donghai telah lama diusir dari kota kekaisaran dengan ini. Ye Yuan ini, pasti ada apoteker penyulingan yang sangat kuat di belakang. Su Yubai dengan cemberut-cemberut. Wajah Su Yishan juga tidak tampan, jika ini masalahnya, apakah kita tidak akan memilih tikus? Jika tidak ada siapa-siapa, apoteker penyulingan lebih kuat, bisakah Anda masih lebih kuat dari Sekte Yunyun? Dengan kekuatan keluarga Sukami di Sekte Yunyun, siapa yang berani memprovokasi? Su Yubai langsung menyela kata-kata Su Yishan. Dua bogao paham, apoteker memasukkannya ke Universitas Danwu, Ye Yuan dieksekusi karena melanggar aturan, dan dia tidak mengatakan apa-apa jika dia ingin datang. Ini kebenaran, dunia selalu berbicara dengan kekuatan. Selama kita cukup kuat, kita akan membunuh jika kita membunuh. Apa yang bisa dia lakukan untukku? Kekuatan apoteker pemurnian tidak kuat, bahkan jika dia adalah Dan Wang, apa yang bisa dia lakukan? Sekarang kamu melihatnya. Ye Yuan menyeka darah yang tergantung dari sudut mulutnya dan mencibir. Lin Tiancheng tenggelam seperti air, tetapi dia masih mengalami kesulitan. Oh. Tapi itu hanya bidang perbaikan sementara. Apa yang bisa digunakan? Apakah itu tidak mencolok? Cobalah untuk tidak tahu. Ye Yuan mengaitkan tangannya ke Lin Tiancheng, sangat menghina. Jangan bilang kamu palsu, dan kamu benar-benar marah. Tinju Lin Tiancheng melintas, dan langkah bintang 7 dimulai lagi. Ye Yuan mencibir, dan Eid Wafes menembak lagi, dan momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melintasi vitalitas, kekuatan Ye Yuan sekali lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan Eid Wafes luar biasa. Satu pukulan dan satu telapak tangan langsung bertemu bersama. Namun, saat ini, tonjolan yang abnormal. Tepat ketika keduanya terpisah beberapa langkah, Ye Yuan tiba-tiba mengarahkan tangannya ke jari, dan amarah yang kuat terlempar dari ujung jari. Lin Tiancheng masih penuh percaya diri, tetapi pada saat ini itu adalah perubahan besar di wajah, dan napas kematian muncul ke permukaan. Dia bisa merasakan kengerian ujung jari Ye Yuan tidak terlihat, meskipun ruang lingkupnya tidak besar, tetapi kekuatan pada titik itu kuat. Pada saat ini, bagaimanapun,
kecepatannya telah mencapai batasnya dan tidak ada ruang untuk bergoyang. Beberapa langkah lagi, terlalu dekat. Bahkan kedipan mata pun tidak dibutuhkan. Lin Tiancheng mencoba yang terbaik untuk menghindari jari ini, tetapi reaksi tubuh tidak sama sekali. Ye Yuan sudah bersenang-senang, dan dia tidak memberi Lin Tiancheng waktu untuk berubah. Tujuannya adalah untuk membunuh, tetapi ini bukan kontes. Bagaimana dia bisa memberi Lin Tiancheng kesempatan untuk berbalik? Perlindungan tubuh Lin Tiancheng, pasta kertas Yuan Li umumnya rusak, dan kekuatan tak terlihat langsung menembus tinju Lin Tiancheng, dan pengebirian tidak berkurang, langsung menembus hatinya. Tubuh Lin Tiancheng jatuh dengan lembut di tanah, tapi itu sudah hilang. Yang absolut, ini adalah pembunuh sejati Ye Yuan. Sejak saat ini, Ye Yuan telah menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah sinar matahari. Saat ini, jari-jarinya yang telah diolah ke jajaran Dacheng. Seni bela diri mengacu pada seni bela diri ini adalah seni bela diri pendukung, Dewa Ling Yang Jiuyang, dan tidak ada kelas yang tetap. Jika Anda harus membaginya menjadi kelas-kelas, itu harus masuk dalam kategori seni bela diri tingkat pertama. Namun, yang absolut mengacu pada kesulitan kultivasi atau kekuatan, yang tidak sebanding dengan seni bela diri tingkat pertama. Yang absolut mengacu pada kultivasi kerana Dacheng, dan kekuatannya tidak lebih buruk dari seni bela diri Orde Kedua. Itu adalah Ye Yuan, untuk mengolahnya kerana Dacheng dalam waktu yang singkat. Jika Anda berganti ke orang lain dan memberinya 10 atau 20 tahun, Anda mungkin tidak dapat mengolah bidang seperti ini. Anda harus tahu bahwa latihan Ye Yuan dalam menumpuk ombak dan gelombang hanya 3 hari. Dia benar-benar melakukannya. Dia bertenaga 6 dan membunuh banyak roh. Apa yang terjadi sekarang? Trik saudara-saudara Lin tampaknya bukan 8 gelombang. Ye Yuan benar-benar mengerikan. Aku bisa bertarung melintasi ranah besar dan membunuh lawanku. Siswa-siswa ini tidak memiliki penglihatan yang cukup dan tidak melihat perubahan terakhir Ye Yuan. Namun, sekilas hasilnya jelas. Ye Yuan telah melakukan apa yang tidak bisa mereka bayangkan. Membunuh Lin Tiancheng, Ye Yuan juga merupakan sembah sujud, dan bahkan jari-jarinya tidak bisa mengangkat. Setelah pertempuran besar, Ye Yuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan tubuhnya sudah rusak. Dalam pukulan terakhir, dia bahkan membuat pukulan besar dan juga menyentuh cedera. Panggil, Ye Yuan juga menghela nafas panjang. Namun, pada saat ini, Ye Yuan mati rasa dengan kulit kepala, dan napas mati lemas menguncinya. Berani pergi jauh, aku berani membunuh pintu yang sama di kampus. Aku penatua kriminal, aku dijatuhi hukuman mati. Sebuah suara tiba-tiba muncul, dan saraf yang semua orang rileks diperketat lagi. Suara ini terlalu tiba-tiba dan semua orang tidak menanggapi. Ketika semua orang bereaksi, sesosok melewati kerumunan dengan kilat dan datang ke Ye Yuan. Terkunci oleh mesin udara ini, Ye Yuan hampir mencekik masa lalu. Napas ini terlalu kuat. Jangan katakan bahwa Ye Yuan telah memadamkan lampu saat ini, bahkan jika dia penuh, dia tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Ye Yuan tidak menyangka seseorang akan menyerangnya tanpa malu-malu. Generasi pertama dan baru saja dilahirkan kembali, apakah sudah mati? Sebenarnya, Ye Yuan sudah baik, bahkan jika dia membunuh orang, setidaknya dia harus melewati persidangan tingkat tinggi sebelum dia akan dihukum mati. Dan di tengah, ruang untuk bergoyang terlalu besar. Menurut bakat dan Dao dan Wudao yang dia tunjukkan, pasukan mana yang tidak ingin menariknya. Namun, Ye Yuan kian menghitung, dan tidak menghitung bahwa dia baru saja membunuh Lin Tiancheng, ada lawan kuat yang bersembunyi di kegelapan untuk menyerangnya. Ye Yuan percaya bahwa musuh terbesar di kampus adalah Wan Yuan. Dia sekarang telah menembus 6 vitalitas. Bahkan jika dia melompat keluar, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Apa penatua kriminal, Ye Yuan tidak tahu. Siapa yang dapat berpikir bahwa dia benar-benar telah melakukan pembunuhan besar-besaran untuk dirinya sendiri, dan langsung menembak dan membunuh. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak terkalahkan dan telah menutup matanya sampai mati. Su Yubai melihat Ye Yuan menutup matanya dan mati, dan mulutnya tidak bisa menahan senyum kejam. Waktu genggamannya tepat. Ketika semua orang dikejutkan oleh kekuatan Ye Yuan, dia sudah meluncurkan serangan untuk pertama kalinya, agar tidak memberi orang lain kesempatan untuk merespons. Sebagai penatua pengadilan kriminal, Su Yubai sudah merupakan kristal kental setengah-setengah, dan bukan tangan yang telah mencapai ujung minyak. Singa juga penuh kekuatan, Su Yubai memahami kebenaran ini,
jadi dia menggunakan semua usahanya. Hanya beberapa langkah dari Ye Yuan, banyak orang menutup mata mereka dan tidak ingin melihat 5 langkah percikan darah Ye Yuan. Lagi pula, itu adalah kejeniusan kampus, dan sekarang semua orang telah mengkonfirmasi bahwa selama Ye Yuan memiliki cukup waktu, dia akan melampaui kakak Master Long Tang yang cepat atau lambat. Sekarang, jenius seperti itu begitu cepat jatuh. Su Yubai sangat cepat, dan dalam sekejap mata dia mendatangi Ye Yuan. Namun, saat ini, perubahannya adalah generasi. Ye Yuan tiba-tiba merasakan angin bertiup di belakangnya, dan ketika dia bereaksi, sesosok makhluk telah melewatinya. Hei, konfrontasi yang keras, momentumnya beberapa kali lebih besar dari pasangan Ye Yuan dan Lin Tiancheng. Ye Yuan juga dibutakan oleh mutasi ini, tetapi pada saat ini dia tidak bisa membiarkannya linglung. Dia paling dekat dengan keduanya, dan dampaknya tentu saja yang terbesar. Gelombang besar gejolak melanda, meskipun sosok itu membantunya mengimbangi sebagian besar serangan, tetapi akibatnya sangat kuat. Tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal lain, Ye Yuan dengan cepat disandarkan menjauh dari perisai. Hei, Ye Yuan dibombardir oleh Yu Bo dan memuntahkan darah di udara. Pukulan kekuatan penuh kondensat setengah langkah, bahkan jika itu diimbangi oleh sebagian besar, cukup jauh untuk Ye Yuan. Ye Yuan jatuh dengan berat di tanah, dan organ-organ internal tampaknya tidak nyaman. Sosok itu juga mundur, dan butuh lebih dari 20 langkah untuk menstabilkan sosok itu. Hei, sosok itu juga semburan darah, rupanya juga menderita luka dalam. Su Yubai berdiri di tempat yang sama, dan tidak ada gerakan, menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Namun, pada saat ini, Su Yubai menatap sosok itu dengan wajah tenggelam. Hu Yanyong, kamu berani melakukan yang berikut, benar-benar ketika penjara saya adalah pajangan. Su Yubai Sensen, Ye Yuan hanya melihat angka itu adalah guru Huyan. Tapi, mengapa guru Huyan membantu dirinya sendiri? Menilai dari serangan ini, kekuatan Hu Yanyong masih lebih buruk daripada Su Yubai, tapi tembakan ini adalah risiko besar. Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi sedikit bingung, tetapi lebih banyak yang dipindahkan. Tidak, Hu Yanyong maju dari lampu listrik dan batu, dia sudah mati saat ini. Hu Yanyong memuntahkan darah yang tertinggal di mulutnya, dengan dingin berkata, berikut ini dilakukan. Siapa yang berikut? Pada akhirnya, ketika penjara dieksekusi, tidak bisakah Anda pergi melalui persetujuan dekan? Anda menyerang seseorang sebagai penatua pengadilan pidana. 6 anggota siswa, tetapi juga tidak tahu malu. Hei, Ye Yuan, dia melanggar aturan rumah sakit dan membunuh pintu yang sama. Dekan itu tidak mati di dalamnya. Dan aku baru tahu bahwa Ye Yuan telah membunuh Gubernur Zhang Heng yang bertanggung jawab atas taman obat sebelum dia membunuh Lin Tiancheng. Begitu kejam dan membunuh, kematiannya tidak cukup. Wajah Su Yubai tidak berubah, dingin dan cemberut. Benar saja, kata-kata Su Yubai keluar, dan semua orang tersesat. Membunuh Lin Tiancheng adalah orang yang baik untuk mengatakan bahwa membunuh 2 orang dalam 1 hari, tidak dapat membantu beberapa orang berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar kejam dan baik untuk membunuh orang. Bukan, Ye Yuan ini tidak akan dapat membuat kemajuan yang cepat, dan otak memiliki masalah dan menjadi orang yang ganas. Saya mendengar bahwa latihan sihir magis dapat membuat kekuatan maju dengan cepat, tetapi prajurit itu akan kehilangan akal sehatnya, dan Ye Yuan tidak akan benar-benar diam-diam mengolah latihan sihir apapun. Sangat mungkin, dia masih hidup sebulan yang lalu. Setelah lebih dari sebulan berlalu, dia sudah 6 kuat, dan bahkan lingkungan roh dapat membunuh. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku dengar kalau kekuatan sihir itu sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada para prajurit biasa. Jika ini masalahnya, maka Ye Yuan benar-benar sial. Kata-kata Su Yubai sangat menghasut. Masih banyak orang yang bersimpati dengan Ye Yuan. Sekarang banyak orang berpikir bahwa Ye Yuan telah mengembangkan jalan ajaib dan dia terkutuk. Su Yubai juga terpana di hati semua orang. Selama dia berdiri di atas moral, hari ini adalah pembunuhan paksa Ye Yuan, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Apakah kamu mendengarnya? Saya sekarang curiga bahwa Ye Yuan telah mengembangkan Taoisme magis, dan dia akan berada di tempat pelurusan Fa. Apakah ada yang punya pendapat? Su Yubai berkata dengan penuh pengertian. Hu Yanyong mencibir dengan mencibir, apakah Ye Yuan mempraktikkan Taoisme magis? Ia harus menunggu dekan kembali dan memutuskan. Apakah Anda ingin menantang keagungan dekan?
Hu Yanyong bukan lampu hemat bahan bakar, topi besar diikat, sehingga Su Yubai juga sakit kepala. Hei, orang luar iblis itu harus terpana. Ye Yuan telah membunuh dua pintu yang sama, bukankah itu cukup untuk berbuat dosa? Hu Yanyong, kamu melindungi orang-orang di jalan ajaib, apa hatinya? Su Yubai tidak berhasil dan terus menggunakan kata-kata untuk memaksa satu sama lain. Di mulutnya, Ye Yuan telah ditandai sebagai orang yang ajaib. Hu Yanyong tidak akan tertipu, ada orang di Magic Road. Mengapa Anda mengatakan bahwa Ye Yuan adalah orang di Magic Road? Saya tidak bertanya pada Ye Yuan apa yang harus dibunuh, tetapi dia tidak akan memberinya topi besar. Anda adalah seorang penatua yang hebat. Kekuatan besar. Hei, kamu masih memiliki mulut yang keras. Jika dia bukan seorang penyihir, bagaimana kamu menjelaskan kekuatan dan lompatannya? Jika dia bukan seorang penyihir, bagaimana kamu menjelaskan keunggulannya? Orang-orang di jalan ajaib, semua orang tertegun. Hu Yanyong, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan menjatuhkanmu lebih dulu, dan kemudian membunuh idiot ini. Su Yubai sangat agresif. Benda asli yang dulu stabil dihancurkan oleh Hu Yanyong, Su Yubai sekarang ingin membunuh orang. Namun, Hu Yanyong adalah seorang mahasiswa, jika Anda benar-benar melakukannya, ia seharusnya tidak ingin melakukan ini. Selain itu, Hu Yanyong tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia ada di depan Ye Yuan, tetapi itu membuat Su Yubai merasa sangat sulit. Ye Yuan, dia harus membunuh hari ini, anak ini naik terlalu cepat. Ini jelas merupakan ancaman potensial bagi keluarga Su. Jika kamu membiarkan Ye Yuan tumbuh dewasa, aku takut itu tidak akan 10 tahun, tidak, selama 5 tahun akan menjadi Ye Hang yang lain. Ye Hang memiliki sakit kepala yang cukup untuk Su Jia, 2 Ye Hang. Tangkap aku. Nah, biarkan kudanya datang. Aku ingin melihat, bagaimana kamu membawaku. Hu Yanyong berkata dengan dingin. Hei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuhmu? Melihat bahwa Hu Yanyong tidak takut air mendidih, Su Yubai sangat marah. Hu Yanyong selalu menjadi pengikut keras Jiang Yunhe, dan Su Yubai tidak pernah mengatasinya. Biasanya, tidak ada wajah yang baik untuk dua orang, belum lagi sekarang. Dengan kekuatan, Su Yubai, Hu Yanyong, yang ingin mempertahankan puncak lingkungan spiritual, tidak mungkin, kecuali dia membunuhnya. Hu Yanyong yakin Su Yubai tidak berani membunuh pintu yang sama. Lelucon, kamu adalah penatua pengadilan kriminal. Siapapun yang ingin pindah, bagaimana mungkin kamu tidak berani memindahkanku? Tapi kamu harus membunuh Ye Yuan hari ini, kecuali kamu berjalan di atas tubuhku. Menghadapi Su Yubai yang kuat, Hu Yanyong tanpa mundur. Bagus, bagus, bagus. Semua orang telah melihatnya. Hu Yanyong mempertahankan jalan ajaib, dan adalah musuh akademi dan wuku. Aku atas nama kampus untuk menyingkirkan penjaga jahat dan membunuh dua pengkhianat ini. Su Yubai berulang kali mengucapkan 3 kata, baik, menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Setelah itu, Su Yubai penuh dengan momentum, dan semua orang kewalahan. Su Yubai akan memulai, bayangan dari kerumunan, dan berdiri di sisi Hu Yanyong. Jika para tetua Su bertekad untuk mengambil gambar, maka jika King juga orang yang ajaib, bunuh saja. Jika angin cerah, kata-katanya ringan dan berangin, tetapi beratnya cukup berat. Yang lain tidak tahu identitas angin, bagaimana bisa Su Yubai tidak tahu identitas angin? Posisi Su Yubai di Dan Wuchol Lege bahkan lebih tinggi, dan dia tidak berani bergerak sedikitpun. Keluarga kerajaan Nanfeng selalu bersikap rendah hati, tetapi keluarga besar tahu bahwa keluarga Nanfeng adalah keluarga besar pertama di Qin, bukan satu. Semua orang merasa malu dengan penampilan angin, termasuk Su Yubai dan Hu Yanyong. Banyak orang tidak bisa tidak memikirkan beberapa rumor yang telah beredar secara pribadi, sekarang tampaknya itu bukan lubang. Pada saat ini, para siswa menatap mata Ye Yuan dan menjadi aneh. Ternyata hal yang paling kuat tentang Ye Yuan bukanlah Budo dan Dandao, tetapi pengejaran wanita. Feng Jia Susu selalu menjadi dewi di kampus, ada banyak orang yang mengejar itu, tetapi tidak ada yang pernah berharap untuk menangkap mereka. Namun, Ye Yuan melakukannya. Pada saat ini, berdirilah dan letakkan di depan para tetua pengadilan pidana. Jika tidak ada hubungan antara angin dan dedaunan, mereka tidak akan membunuh mereka. Tentu saja, lebih banyak orang memiliki perasaan bahwa seorang dewi sedang dinodai,
dan mereka tidak bisa menunggu untuk naik dan menamparkan telapak tangan mereka untuk menunjukkan ketidakbersalahan mereka. Hanya saja ketika Anda menamparkan, Anda tidak bisa mendapatkannya. Feng Ruoqing berbalik dan melirik Ye Yuan, yang tidak bisa bergerak di tanah, dan dengan cepat membantunya untuk bangun. Merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk dipeluk oleh seorang wanita cantik, tetapi waktu paruh Ye Yuan telah hilang saat ini. Hanya mencium aroma samar angin dan tubuh, Ye Yuan merasa bahwa itu telah terguncang. Jika angin jelas, itu mengerutkan kening, apakah kamu baik-baik saja? Ye Yuan menghela nafas, dan dia lemah dan berkata, apakah kamu pikir aku baik-baik saja? Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati, tetapi kamu tidak bisa bergerak sekarang. Hijau, dia, Feng Ruoqing mengerutkan kening lagi, semuanya seperti ini, masih ingat pelayan kecilmu. Bagaimana kabarnya? Ye Yuan mengabaikan angin dan kesalahannya, bertanya pada dirinya sendiri. Angin menghela nafas dan mendesah, kamu telah membantunya menekan hawa dingin, dan untuk saat ini masih baik-baik saja. Aku tahu kamu sedang main-main, aku menyerahkannya kepadamu, dan aku datang. Mendengar angin dan berkata begitu, Ye Yuan merasa lega. Terima kasih, dia akan berterima kasih. Terima kasih kepada yang lain, jika anginnya cerah, itu tidak akan ada di hati, karena dia tidak kekurangan apa-apa. Namun, Ye Yuan berbeda, ia dapat memperbaiki ramuan obat super obat Orde 2 ketika ia penuh vitalitas. Terima kasihnya juga merupakan harta yang tak ternilai. Jangan sampai kamu datang, jangan dengarkan. Balas dendam pria ini belum terlambat, apa yang kamu khawatirkan? Sekarang hampir kehilangan setiap nyawa, apakah kamu puas? Angin cerah tetapi tidak bersyukur, tetapi mengeluh. Ini tidak terdengar seperti keluhan, itu seperti kekhawatiran istri kecil. Oh, hehe, 10 tahun belum terlambat. Aku tidak bisa menunggu sebentar. Aku harus menunggu selama 10 tahun untuk peran yang begitu kecil. Apa yang harus dilakukan orang lain? Ye Yuan tersentuh dan sentimental. Feng Ruoqing tidak dapat memahami arti dari kata-kata Ye Yuan, tapi saat ini mata Ye Yuan sangat rumit, seperti perubahan-perubahan orang tua, bukan anak laki-laki berusia 15 tahun. Apa yang dia alami? Bagaimana bisa terlihat suram dan sedih? Jika angin cerah, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Namun, Ye Yuan pertama-tama kembali kepada Tuhan dan berkata, saya punya obat penyembuhan di tubuh saya. Sekarang saya tidak bisa bergerak. Bisakah Anda membantu saya? Tidak. Jika angin itu secara naluriah, ia ingin menolak, tetapi ketika ia memikirkan situasi Ye Yuan saat ini, ia ragu-ragu. Ketika angin jernih dan tubuh emas, kapan Anda menyentuh tubuh pria? Bahkan jika dipisahkan oleh pakaian. Oh, lupakan saja, atau datang sendiri. Hehe, mengatakan, Ye Yuan mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya, hanya tangan untuk menyakiti udara. Jika angin cerah, dia berkata, oke, aku datang. Kemudian, di mata semua orang, angin meniupkan batu giok ke pakaian Ye Yuan. Ah, Dewi saya, kenapa? Juga biarkan orang tidak hidup. Guru angin, jangan, cepat lepaskan bocah itu, biarkan aku datang. Semua orang berteriak di lubuk hati saya, tetapi tidak ada yang membantu. Feng Ruoqing meraba-raba sebentar dalam jubah Ye Yuan, dan mengeluarkan sebotol ramuan obat. Pada saat ini, ia memerah, seperti mabuk. Apakah ini masalahnya? Tanya angin apakah cuaca cerah. Itu dia, ada 5 ramuan obat dalam botol obat, dan yang memberikan warna kuning muda, kata Ye Yuan. Jika angin jernih, semua ramuan obat akan dicurahkan. Hanya ada 1 ramuan obat kuning pucat di dalam, dan kemudian ramuan obat diambil dan daunnya diambil. Mengambil ramuan obat, warna kertas putih pucat Ye Yuan secara bertahap menjadi kemerahan. Oke, tegakkan aku ingin memperbaiki obatku. Kamu bisa bergerak begitu cepat. Meskipun saya tahu bahwa Ye Yuan tidak dapat digunakan untuk itu, sangat mengejutkan jika anginnya baik-baik saja. Dia belum pernah melihatnya, dan keabadian apa yang memiliki efek langsung seperti itu. Ye Yuan mengangguk dan mulai memperbaiki obatnya. Melihat cedera Ye Yuan pulih dengan cepat, dan jika anginnya cerah, dia akan lega. Dia berdiri dan berkata kepada Su Yubai, Penatua Sue, hal terpenting di pengadilan pidana adalah kata, keadilan, tetapi apa yang Anda lakukan hari ini tidak adil dan hilang. Su Yubai sangat marah ketika dia melihat angin dan matahari dan Ye Yuan, Xingqing dan aku.
Namun, dia sangat iri dengan identitas yang ambigu, jadi dia belum bisa melakukannya. Sekarang setelah angin jernih dan secara terbuka menuduhnya, Su Yubai tidak bisa lagi bodoh. Hei, orang tua itu, kecuali penjaga sihir, mengapa dia kehilangan keadilan? Guru angin bingung dengan setan ini, dan dia akan secara terbuka membelanya. Sekarang tolong mundur cepat, kalau tidak, guru angin akan terluka secara tidak sengaja, tetapi jangan salahkan orang tua itu. Su Yubai menjerit, itu juga identitas Su Yubo, yang arogan di angin, dan telah berhati-hati dalam kata-kata. Sama seperti kata-kata angin dan cuaca telah berubah, kata-kata orang lain telah berubah, dan sekarang dia sudah mencurahkan perut kotor. Namun, jika angin baik-baik saja, tidak ada begitu banyak pantangan, saya tahu bahwa sebab. Dan akibat dari masalah ini, meskipun latihan Ye Yuan tidak tepat, tetapi memang benar ada penyebabnya. Para penatua Su tanpa pandang bulu membunuh tangan mereka, bukankah mereka egois? Jika angin bertiup jelas, itu untuk menggantungkan selera makan semua orang. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani membunuh di depan umum, dan Ye Yuan dapat dipaksa untuk langkah ini. Apa yang dilakukan Lin Tiancheng dan Zhang Heng? Lelucon, Ye Yuan melanggar aturan pengadilan, dan bahkan membunuh 2 orang. Pria tua itu curiga bahwa dia adalah seorang penyihir. Dia menembaknya dan membunuhnya. Apa keegoisannya? Su Yubai tentu saja memiliki hati yang egois, tetapi masih keras. Jika angin jernih, tetapi wajahnya tidak berubah, samar-samar berkata, beberapa hal, di wajah begitu banyak orang hancur, itu membosankan. Jika anginnya cerah, ini sebuah kata, Su Yubai terkejut. Dia selalu berpikir bahwa angin adalah hal yang baik, dan dia tidak peduli tentang hal-hal lain. Siapa tahu hatinya seperti cermin. Cangkul ini sangat tajam, saya dapat melihat apa yang saya pikirkan dalam hati saya. Sisi baiknya, paviliun dupa obat-obatan dan bangunan bintang mabuk tidak dalam posisi yang sama, bahkan, masih keluarga Su dalam gelap dengan keluarga Ye. Munculnya Ye Yuan membuat Su Yubai merasakan ancaman besar, dan dia akan langsung membunuh pembunuhnya. Tidak mengherankan bahwa orang-orang dalam hal-hal ini terlihat, tetapi sulit bagi orang luar untuk menghubungkan hal-hal ini bersama-sama. Mungkinkah dikatakan bahwa keluarga Nanfeng sudah mewaspadai Su Jiaseng? Ini bukan pertanda baik. Apapun alasannya, aturan halaman adalah aturan rumah sakit. Bagaimana mungkin, Su Yubai tidak mau mendengar alasan apapun. Menurut peraturan rumah sakit, pembunuhan Ye Yuan harus sementara ditahan dan diserahkan kepada presiden dan gereja presbiterian. Penatua Su langsung membunuh pembunuhan itu. Apakah itu juga melanggar aturan rumah sakit? Aku tidak tahu ini, bagaimana cara menanganinya sesuai dengan peraturan. Bersihkan tanpa mundur. Aturan Akademi Danwu tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk dekan dan para tetua. Sebagai seorang penatua yang hebat dari pengadilan kriminal, ia adalah orang yang bunuh diri yang baik. Menurut aturan rumah sakit, ia kehilangan posisi seorang penatua yang hebat. Tentu saja, di Danwu Colege, dekan adalah makhluk tertinggi. Su Yubai meledak dalam gas, gadis kecil ini benar terhadap dirinya sendiri, dan sekarang dia akan melawan tentara. Tampaknya tidak mungkin untuk membunuh Ye Yuan sekarang, tetapi pikirannya berubah dan dia punya rencana lain. Hei, karena kamu mengatakan bahwa aku tidak melakukan hal-hal sesuai dengan aturan rumah sakit, maka aku akan mengikuti aturan pengadilan sekarang. Ayo, tinggalkan Ye Yuan ke gedung parlemen Hausan dan beritahu 2 wakil presiden dan sesepuh ke senat untuk diperiksa. Su Yubai tiba-tiba menoleh dan membuat semua orang tak terduga. Jika angin jernih, alisnya berkerut, dan jantung jalan, Su Yubai, benar-benar sulit untuk ditangani, sepertinya dia ada di jantung orang mati hari ini. Permintaan Su Yubai bahwa dia tidak bisa menolak, kalau tidak itu benar-benar menjadi pemeliharaan jalan ajaib. Menurut aturan rumah sakit, selama ketidakhadiran dekan, gereja presbiterian akan bersama-sama mendiskusikan dan memutuskan acara besar. Bahkan jika Jiang Yunhe masih kuliah, dalam banyak kasus, gereja presbiterian akan memutuskan urusan kampus. Jiang Yunhe jarang muncul di depan semua orang. Su Yubai memerintahkan, kedua murid itu ingin mengantar Ye Yuan ke aula parlemen Hausan. Ye Yuan tiba-tiba membuka matanya, dingin dan dingin, aku punya kaki sendiri, berikan aku. Kedua murid itu tidak sekuat Lin Tiancheng. Pada saat ini, mereka melihat Ye Yuan Fa. Meskipun dia tahu bahwa dia sudah menjadi orang yang kuat, tetapi dia masih takut.
Setelah itu, Ye Yuan bangkit dan aksinya hilang. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang terpana. Obat penyembuhan macam apa yang bisa memiliki efek langsung? Kamu Yuan Zhen terlalu senang. Ambil ini ramuan obat yang tidak pernah terdengar sebagai kacang gula untuk dimakan, itu sama sekali tidak kuat. Tentu saja mereka tidak tahu, Ye Yuan dulu dandi. Seorang dandi tidak bisa menggunakan ramuan obat terbaik sebagai kacang gula, dan Ye Yuan, kaisar dan terlalu tak bernama. Ayo lepaskan, kamu mengenakan dosa sekarang, siapa yang mengizinkanmu pergi sendiri? Su Yubai melihat Ye Yuan berani menjadi begitu sombong pada saat ini, marah. Ye Yuan tampak dingin dan menatap Su Yubai, hal-hal lama, kau ingat aku. Balas dendam hari ini, Ye Yuan ku akan 100 kali mundur. Dalam 1 tahun, kau harus mengambil kelas pertama. Ketika pernyataan ini keluar, semua orang tersesat. 1 tahun, ambil kondensat setengah langkah tingkat pertama. Ini hanyalah sebuah fantasi. Daun ini jauh dari pembunuhan. Dia tidak akan benar-benar menumbuhkan seni bela diri magis. Ayo tarik ke bawah. Kamu tidak mendengarkan guru angin, benda ini memiliki perasaan tersembunyi lain. Jika kamu mengubah orang lain dan hampir menembakmu sampai mati, pembunuhanmu tidak besar. Oh, ini juga benar. Namun, aku tidak berani mengucapkan pidato semacam ini, mengambil kelas pertama dari para penatua dalam setahun. Bagaimana ini mungkin? Ya, roh itu mudah dilewati, roh itu susah. Lingkungan spiritual belum memperbaiki dunia kecil, biayanya 10 kali lebih banyak dari dinasti Yuan. Dengan cara ini, tidak dapat menembus peluang. Saudara laki-laki yang panjang, roh saudara laki-laki sudah hampir 2 tahun sejak likuiditas. Masih terjebak dalam triple. Ye Yuantian adalah seorang jenius, tetapi dia harus mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh para tetua Su dalam setahun. Aku tidak percaya membunuhku. Lagi pula, dia sangat energik. Meskipun aku tidak percaya, tapi sepertinya Ye Yuan hanya menghabiskan waktu 1 bulan dari beban berat menjadi 6 kali lipat. Ini, untuk retorika Ye Yuan, semua orang secara alami hanya mendengarkan lelucon. Terlalu sulit untuk meningkatkan ranah lingkungan roh. Setiap kali Anda mengangkat ranah kecil, kekuatan yang Anda butuhkan mengerikan. Bahkan jika Ye Yuan jenius lagi, tidak bisakah dia menerobos ke puncak Lingye dalam 1 tahun? Selain itu, pertempuran yang lebih sulit di lingkungan roh akan menjadi lebih sulit. Bahkan jika Ye Yuan jenius, dia mengalahkan Su Yubai setidaknya untuk mendapatkan semangat ke-9. Hu Yanyong, yang tidak melihat puncak cairan roh, dipukuli oleh Su Yubai. Dengan kata lain, lingkungan spiritual dan lingkungan meta adalah 2 tingkat yang berbeda. Su Yubai juga meledak marah, langsung marah. Apa yang dia marah bukanlah bahwa Ye Yuan mengatakan bahwa dia mengambil kelas pertamanya, tetapi bahwa dia iri dengan hal-hal lamanya. Su Yubai memiliki status yang sangat tinggi di kampus dan memiliki kekuatan yang sangat nyata. Siapa yang melihatnya tidak hormat? Kapan orang itu menunjuk ke hidung dan menjilati barang-barang lama? Anggaran, kamu berani menikahi pria tua itu? Su Yubai ingin menembak dengan marah. Namun, pada saat ini, Ye Yuan bergerak yang membuat semua orang terpana. Setelah langkah yang mengejutkan ke angin, dia berkata dengan polos, Guru Feng, benda tua ini akan memukul saya. Sesaat sebelumnya, Ye Yuan masih canggung dan sombong, dan dia bangga melepaskan pemimpinnya. Pada saat ini, dia bersembunyi di belakang wanita itu, tidak tahu malu sampai ekstrim. Namun, trik ini benar-benar berfungsi. Bahkan jika Su Yubai sangat marah, dia tidak berani menembak dalam angin. Ye Yuan sudah lama melihat kedatangan ini, yang juga membuatnya penasaran tentang status angin, dia bukan hanya ajaran biasa. Namun, Ye Yuan mencari pikirannya dan tidak bisa memikirkan keluarga besar di negara Qin. Guru Feng, aku harus pergi ke senat, aku tidak punya masalah. Ye Yuan menyipit. Jika angin mendesah dan mendesah, dia mengangguk perlahan. Meskipun angin jelas, meskipun dia pria yang baik, dia terlahir dengan kebanggaan keluarga kerajaan. Aku hanya tidak tahu mengapa bocah ini ada di depannya, tapi aku tidak tahu bagaimana harus menolak. Su Yubai makan satu demi satu, tidak pernah ingin melemparkan orang ke depan semua orang. Dia mendengus, berbalik, dan pergi. Maafkan mereka, jangan berani pergi ke dewan. Setelah Su Yubai pergi, Ye Yuan Chong Hu Yanyong menyembah lama, terima kasih atas bantuan Anda.
Hu Yanyong melambaikan tangannya dan tidak peduli, jangan berterima kasih padaku, terima kasih atas dekanmu. Sebelum dekan pergi, aku akan menjelaskan kepadamu dengan hati-hati, jangan membodohi. Ye Yuan pertama adalah sekilas, dan dia bingung oleh dekan yang belum pernah bertemu. Sebenarnya, kamu masih menyelamatkan dirimu sendiri. Oh, apa katamu? Ketika Anda berada dalam kinerja apoteker penyulingan, saya telah mengatakan kepada dekan-dekan. Dekan memiliki hati cinta, jadi dia akan mengirim Huyan untuk melindungimu, Feng Ruoqing menjelaskan. Ye Yuan tertegun, tapi dia tidak setuju dengan angin. Disimpan diselamatkan, perasaan orang ini Ye Yuan terlalu banyak. Ye Yuan bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, dan kebaikan ini harus dikembalikan. Huyan Guru, antusiasme hari ini, setelah Ye Yuan menerobos lingkungan spiritual, itu harus dilaporkan sebagai pegas. Ye Yuan memberi Hu Yanyong suara yang berjanji akan ada di masa mendatang, tapi ketulusan itu, Hu Yanyong secara alami bisa merasakannya. Hanya saja dia masih tidak tahu seberapa berat janji Ye Yuan. Sebelum Jiang Yunhe pergi, dia hanya menjelaskan bahwa dia telah melindungi Ye Yuan. Dia tidak tahu apa alasannya. Dia pikir Jiang Yunhe telah berubah pikiran. Kamu tidak harus seperti ini. Aku tidak melakukan apapun untuk membayarnya. Ini bukan masalah besar hari ini. Tampaknya Su Yubai masih ingin membunuhmu. Hu Yanyong adalah bahasa terima kasih Ye Yuan, dan dia tidak terlalu peduli. Jika anginnya cerah, tetapi hanya bisa ditebak, saya tidak bisa membantu tetapi melihatnya, tetapi saya belum mengatakannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap untuk itu. Setelah Ye Yuan menerobos lingkungan spiritual, jenis apa yang akan dicapai dengan memurnikan? Ye Yuan, aku melihat penampilan Su Yubai sekarang. Dia telah menjatuhkanku sampai mati di gereja Presbyterian. Kamu masih berhati-hati. Begitu para tetua akan menghukummu sampai mati segera, kita tidak bisa melanggarnya. Jelas mengerutkan kening. Para penatua itu sangat kuat. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa ada pengecualian? Bagaimana dia bisa melarikan diri? Apa maksudmu Mo Yuntian? Meskipun dia lolos dari hukuman, dia juga hidup 9 kematian. Hu Yanyong turun tangan. Oh, bisakah Tuan Huyan memecahkan masalah saya? Hu Yanyong menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa pergi tanpa jalan Mo Yuntian, menyerah. Satu-satunya cara sekarang adalah dengan menyeret waktu di gereja Presbyterian dan menunggu Din kembali. Semakin dia berkata, semakin dia penasaran. Hu Yanyong tidak mengatakan, dia hanya bertanya pada angin apakah cuacanya, apakah ada yang ingin dikatakan. Jika angin ragu-ragu dan ragu-ragu untuk sementara waktu, dia masih berkata, Mo Yuntian adalah yang pertama di perguruan tinggi pada waktu itu, dan arwahnya 4. Saudara-saudara yang sangat baik pada saat masuk tidak dapat mengejar kecepatannya. Pada waktu itu, mereka adalah murid Xuan. Staf manajemen tugas tidak tahu hubungan di antara mereka. Mereka semua menjadi martir bagi saudara-saudara baik Mo Yuntian. Pada akhirnya, dia menjadi sia-sia. Mo Yuntian marah dan membunuh manajer. Ye Yuan mendengarkan dan mencibir, pekerjaan benar-benar adalah tempat di mana individu berkumpul, dan mewarisi tanah baik. Feng Ruo menghela nafas dan berkata, ada terlalu banyak orang di Danwu Colege. Ini juga tidak berdaya untuk melatih siswa. Pengajarannya tidak hanya untuk mengajar akademisi, tetapi juga untuk berkultivasi. Jika penuh dengan banyak tugas, itu pasti akan menunda latihan. Oleh karena itu, tugas-tugas selalu menjadi tempat dengan kekuatan besar, dan tentu saja mudah untuk membiarkan siswa yang sombong ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata bahwa para guru juga militer, dan mereka juga harus mengejar seni bela diri tertinggi. Secara alami, mereka tidak akan terganggu oleh kebiasaan ini. Biarkan para siswa yang tidak cukup berbakat untuk mengelola peserta pelatihan dan biarkan jenius sejati memiliki waktu untuk berkultivasi. Ini adalah cara yang benar. Lalu bagaimana? Kemudian, Mo Yuntian tidak menunggu perawatan dari perguruan tinggi, dan pergi ke Jiu Tianfeng dari Haosan, dan memulai 9 hari jalan 9 kematian, dan menghancurkan masa lalu. Namun, jalan Jiuxian jelas bukan masa kini yang bisa kamu lewati. Hu antarmuka jalan Yanyong. Dikatakan, setelah 9 hari perjalanan, para presbiterian tidak akan menganggapku tidak mungkin. Ye Yuan tidak memperhatikan kata-kata Hu Yanyong, tetapi bertanya. Memang benar untuk mengatakan ini, tetapi kamu harus tahu bahwa ketika Mo Yuntian melewati jalan 9 hari, itu sudah menjadi semangat bercabang 4.
Sejak berdirinya Akademi Danwu, ada total 237 siswa di Jalan Jiujiu. Di antara mereka, ada 194 siswa di Lingjing, 43 di Yuanjing, dan hanya 25 yang lulus. Dalam 10 tahun terakhir, hanya Mo Yuntian yang lulus. Para siswa yang lulus, tidak secara langsung setelah sekarat di jalan 9 hari, saya kehilangan akal dan menjadi marah. Sejak itu, siswa Yuan Qiu yang beranggotakan 43 orang, tidak ada yang selamat. Ketika berbicara tentang jalan Jiudian, Hu Yanyong tampaknya menjadi gugup. Apa yang ada di jalan 9 hari? Kata-kata Hu Yanyong sepertinya masih mengubah pikiran Ye Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di jalan 9 hari. Sebelum memasuki jalan Jiutian, para peserta pelatihan harus mengirim sumpah ke surga, dan mereka tidak boleh mengungkapkan semua informasi yang mereka temui di jalan, kata Hu Yanyong. Dengan cara ini, ada artinya. Guru Huyan, hanya nama lama Su, apakah dia keluarga Su? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Ya, Su Yubai adalah saudara kedua dari pemilik Su Yujia, Su Yulin. Ternyata menjadi seperti ini. Tidak heran dia begitu kuat tentang pembunuhanku. Jika ini masalahnya, maka aku akan pergi untuk melihat jalan 9 hari ini. Kata-kata Ye Yuan memberi Hu Yanyong sekilas perasaannya. Melihat ekspresi Hu Yanyong, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Guru Wu Yan berpikir, Su Yubai ingin membunuhku, dia harus memiliki cara bagi presbiterian untuk menjatuhkan hukuman mati untukku. Jika demikian, mengapa aku harus mati? Saya tahu bahwa Guru Hu Yan ingin menyeret dekan kembali, tetapi apakah Su Yubai membiarkan Anda melakukannya? Setelah mendengarkan analisis Ye Yuan, ekspresi Hu Yanyong menjadi bermartabat. Pada tahun-tahun ini, dekan dilepaskan dari dunia luar. Dia tidak mengelola urusan khusus perguruan tinggi. Namun, dia dieksploitasi oleh Su Yubai, dan gereja presbiterian menjadi umatnya hampir sesegera mungkin. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, pergi ke gereja presbiterian sekarang tidak berbeda dengan mengirim kematian. Jadi, jalan Jiudian adalah satu-satunya jalan keluar saya. Setelah Dewan Gunung, ke-6 penatua duduk. Selain 2 wakil presiden, Su Yubai, dan 3 penatua, 6 ditambah dekan ini merupakan otoritas tertinggi dari Danwu College. Tentu saja, kekuatan dekan adalah yang tertinggi, dan dia dapat memutuskan segalanya tentang kampus dalam sekali jalan. Karena, dia mewakili Yun Yunzong. 2 dekan, tua-tua, seorang mahasiswa tingkat perguruan tinggi tidak bisa kejam, membunuh 2 pintu yang sama di siang hari bolong. Hari ini, silakan datang ke pertemuan presbiterian ini, yaitu, bagaimana menangani siswa ini. Su Yubai adalah pemrakarsa, dan tentu saja ia pertama-tama memancing kata-kata itu. Seorang siswa tingkat prefektur sangat berani. Ini masih menjadi bahan diskusi. Tidak cukup untuk membunuh secara langsung. Seorang wakil presiden sangat marah. Ia, sesuai aturan rumah sakit, membunuh orang yang sama untuk mati. Presbiterian apa yang ada di sana? Penatua lain setuju. Penatua Sue, saya tidak tahu siapa murid ini. Pada saat ini, seorang wakil presiden bertanya. Su Yubai memandangnya sedikit tidak nyaman. Pria ini tidak bekerja sama setiap saat, benar-benar menjengkelkan. Wakil dekan dan Wu College umumnya 2, 1 dan 1 Wu. Mantan wakil direktur, Zhang Songtao, adalah wakil dekan yang berspesialisasi dalam seni bela diri. Orang lain yang berbicara adalah Dan Chang, wakil presiden dan Dao. Hu Changsheng adalah pengikut tegas dari Jiang Yunhe, dan orang yang tidak suka kekuasaan berjuang dan mengejar Dan Dao. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, ia pada dasarnya tidak memiliki perasaan keberadaan, dan gereja presbiterian pada dasarnya tidak memilih. Hari ini bukan niatnya untuk mencari kesalahan, dia hanya secara naluriah ingin tahu lebih banyak. Bagaimanapun, para siswa adalah sumber daya berharga dari Danwu College. Jika Anda secara tidak sengaja membunuh seorang jenius, beberapa dari mereka tidak akan bernilai lilin. Meskipun membunuh pintu yang sama pada dasarnya adalah hukuman mati, dia selalu ingin mencari tahu apa alasannya. Siapa yang bisa tahu, akankah Qin Buo dan Wu College memiliki Mo Yuntian kedua? Nama siswa ini adalah Ye Yuan. Itu adalah orang yang memilukan. Sebelum memasuki perguruan tinggi, itu lebih rendah. Saya tidak tahu peluang apa yang saya miliki dalam beberapa hari terakhir, tetapi kekuatannya melonjak. Hanya saja orang-orang tidak berharap bahwa dia membunuh 2 pintu yang sama hari ini.
Saya menduga bahwa dia mungkin telah mendapatkan seni bela diri sihir, dia akan kehilangan akal sehatnya dan membuat hal yang begitu kejam. Su Yubai menghindari beban dan mengatakan Ye Yuan sebagai pembunuh. Sebagian besar penatua berdiri di sisinya, dan sekarang tidak ada yang bisa dikatakan. Jika ini masalahnya, maka itu tidak akan dibahas. Saya akan menunggu sampai dia datang ke kamar deputi dan langsung menghukumnya sampai mati. Zhang Songtao berkata dengan samar. Sebagai wakil presiden, haknya untuk berbicara sangat berat. Pada tahun-tahun ini, Su Yubai mengiriminya harta yang tak terhitung jumlahnya untuk menariknya secara pribadi, dan keduanya telah menjadi belenggu. Sedangkan untuk penatua lainnya, otoritas tidak berat, dan tidak ada kekuatan di Su Yubai Qiang. Di bawah latihannya yang lembut dan keras, ia secara alami menjadi pengikut. Aku yang kedua mengakui, jadi orang-orang yang sangat marah, tidak membunuh dan menyimpannya. Kata seorang penatua, aku juga diperbantukan, melihat bahwa semua orang setuju untuk membunuh Ye Yuan, tidak masuk akal bagi Hu Changsheng untuk tidak memilih suara ini. Dia sama sekali tidak berbicara. Su Yubai melihat kegelapan di dalam hatinya, dan anak Ye Yuan tidak bisa melanggar hukum, bukan hanya dia berani membunuh pintu yang sama, tetapi dia juga berani menjadi hal yang lama. Bukan karena keluhan kedua keluarga Su Ye, tetapi juga untuk membuatnya mati hari ini. Adapun alasannya, pada kenyataannya, Su Yubai sudah mengerti dengan jelas. Memang benar Lin Tiancheng adalah yang pertama memimpin dan memaksa pelayan Ye Yuan terluka parah dan akan mati. Tapi bagaimana dengan itu? Ye Yuan mencari kematiannya sendiri, tidak heran siapa. Beberapa orang seperti ini, Anda punya kata, saya memutuskan untuk hidup dan mati dari siswa tingkat prefektur, dan bahkan tidak bertanya mengapa. Hanya mereka menunggu lama, tetapi tidak menunggu Ye Yuan, tetapi menunggu angin dan King serta Hu Yanyong. Apa yang kamu lakukan, Ye Yuan? Apakah sulit untuk membantunya melarikan diri? Feng Ruoqing dan Hu Yanyong tidak berbicara. Su Yubai memberikan perilaku mereka pada seks. Hu Yanyong menatap Su Yubai dan mencibir, jika dia melarikan diri, bukankah dia hanya berteriak pada keinginanmu? Yakinlah, Ye Yuan tidak sebodoh itu. Hu Yanyong benar-benar tidak jelas tentang jalan di dalamnya. Dalam perjalanan, setelah melewati angin, saya memikirkan sendi-sendi. Bahkan, dia juga mempertimbangkan untuk membantu Ye Yuan pergi. Dan ketika dekan kembali untuk kembali ke sekolah, dia ditolak oleh Ye Yuan. Jika Ye Yuan melarikan diri, Su Jiazhen bisa mengambil kesempatan ini untuk menyerang, dan menyatukan Wan Jia untuk berurusan dengan Ye Jia. Ye Hang sedang mundur saat ini, dan dia tidak diizinkan untuk mengganggu. Ye Yuan ingin mengambil masalah ini sendiri. Hu Yanyong membungkuk hatinya dan tidak bisa mengatasi intrik ini. Namun, jika angin lahir dalam keluarga kerajaan, secara alami sensitif terhadap hal-hal ini. Karena dia belum melarikan diri, mengapa dia tidak datang? Apakah perlu bagi penatua untuk bertanya padanya? Su Yubai berkata, hei, apa yang dia lakukan? Kamu takut sudah menyia-nyiakan dua dekan dan penatua dan menghukum mati Ye Yuan. Bisakah dia mati? Hu Yanyong menyeringai. Berani. Apakah Anda berani mempertanyakan otoritas gereja Presbyterian? Apakah Anda ingin melakukan pengajaran ini? Su Yubai sangat marah. Apakah otoritas gereja Presbyterian, atau otoritasmu? Kamu tidak bisa bingung. Hu Yanyong tidak menyerah, dan Su Yubai berhadapan. Yah, kalian tidak perlu berdebat lagi. Tuhan tidak ada di sini, apa gunanya kalian berisik? Huyan, kamu mengatakan bahwa para penatua Uni Soviet kecanduan, bukankah Ye Yuan tidak membunuh? Interjeksi. Bagi Hu Changsheng, Hu Yanyong masih memiliki kesan yang baik, dan secara alami tidak akan memukulnya. Hu Yanyong memberikan penghormatan dengan hormat dan berkata, Ye Yuan bukan pembunuh, tapi ada alasannya, bukan penyihir di mulut Su Yubai. Hu Yanyong mengatakan bahwa anak hijau itu dipermalukan dan mati, dan masalah yang membuat Ye Yuan marah dikatakan lagi, dan dia mendengar alis Hu Changsheng berkerut. Bukankah ini semacam kemunculan Mo Yuntian? Hu Changsheng menoleh ke Su Yubai, penatua Sue. Tampaknya tugas-tugas ini ditata ulang dengan sangat baik. Status Su Yubai tidak sebaik status Hu Changsheng. Secara alami, dia tidak berani membantah. Dia berkata, Dekan Hu dibenarkan. Bahkan jika Dekan Hu tidak mengatakan, saya akan pergi ke pekerjaan setelah itu. Itu hanya masalah urgensi, atau untuk menangani urusan Ye Yuan. Tidak peduli apa alasannya,
membunuh 2 orang menantang aturan rumah sakit. Kepala seperti ini tidak dapat dibuka. Dan bahkan jika ia memiliki alasan, kemajuannya juga bertentangan dengan akal sehat. Sangat mungkin untuk menumbuhkan Taoisme magis. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Tidak buruk. Universitas Danwu melarang pintu yang sama, pembunuh selalu dieksekusi. Apakah perlu untuk memecahkan kasus ini untuk Ye Yuan? Hehe dehen, pendapat saya masih membunuhnya, kata Zhang Songtao. Aku setuju dengan pendapat Presiden Zhang bahwa angin ini tidak akan lama. Aku juga setuju. Jika angin melihat langit, itu adalah langkah maju. Ia bergegas ke beberapa orang dan membungkuk. Ia mengatakan, jika bukan untuk Ye Yuan, tetapi untuk 2 dekan dan beberapa penatua, Ye Yuan siap untuk 3 hari. Setelah menantang jalan 9 hari, presbiterian ini, dia tidak akan berpartisipasi. Apa? Dia ingin menantang jalan 9 hari. Dengan berat menantang jalan 9 hari. Hahaha, dia pikir ini akan lolos dari hukuman mati. Sejak dia meninggal, maka aku akan melihat bagaimana dia mati di jalan 9 hari. Su Yubai tertawa.